bahwa keadilan substansial itu harus ditegakkan. Masukan dari Yang Mulia tadi sebelumnya sangat baik ya, utamanya Profesor Arif Hidayat untuk menambahkan teori-teori mengenai progresivisme hukum. Karena memang benar, kalau kita kaji dari segi legalistik formil saja, artinya kita cuma mengikuti apa yang ada secara letter law dalam undang-undang, ya ini sesuatu yang baru ya di Mahkamah Konstitusi yang tidak pernah dilakukan sepanjang pengalaman saya ya. Maka memang benar harus ada dalil-dalil progresif di situ. Sebetulnya itu sudah masuk dalam permohonan kami. Di akhir itu kami bilang bahwa jangan sampai keadilan substantif itu bisa diakali hanya dengan hal-hal yang sifatnya teknis prosedural semata gitu ya. Itu sebetulnya lahir dari pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Sacipto Raharjo memang. Dari hakim meminta bahwa dalil-dalil itu juga untuk dimasukkan ke dalam permohonan dan kami akan akomodir itu. Kami akan lakukan perbaikan dengan menambahkan dalil-dalil teori-teori hukum progresif. Begitu. Ada poin apa lagi tadi masukan dari? Cukup banyak tadi masukan yang diberikan oleh hakim. Itu tadi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjabarkan dalil-dalil progresivisme hukum. Tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan mengenai penguatan legal standing. Pemohon prinsipal kami adalah Profesor Dery Indrayana salah satunya, dan juga Bapak Zainal Arifin Mokhtar. Yang keduanya kita tahu adalah para pemikir hukum konstitusi. Profesor Denny sebagai guru besar, sebagai advokat dan juga sebagai politisi diminta untuk dibuktikan secara tertulis. Ya sebetulnya pemikiran kami adalah hal-hal yang bersifat umum seharusnya tidak perlu dibuktikan. Tapi karena memang diminta untuk dibuktikan secara tertulis, ya pasti nanti akan kami sampaikan bukti tertulisnya. Ada juga perbaikan mengenai petitum untuk kembali melihat lagi apa yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, memang kami sebetulnya sudah melihat itu dan kami juga sudah bandingkan dengan putusan-putusan uji formil lainnya yang pernah dibuat oleh Mahkamah. Ya memang putusan perkara-perkara yang unik seperti ini biasanya petitumnya itu ya mau tidak mau memang agak berbeda daripada apa yang diatur begitu ya dalam Undang-Undang Mahkamah. Tapi nanti sebisa mungkin tentu akan kami kaji ulang. Kami akan reformulasikan sebaik mungkin agar setidak-tidaknya tetap mendekati apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang MK. Gitu. Optimis ya, nanti kira-kira hasilnya akan sesuai dengan keinginan pemohon? Ya, sebetulnya memang secara hukum acara ini unik. Artinya tidak pernah dilakukan ya. Makanya tadi kan hakim minta coba bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain, MK di negara lain apakah pernah melakukan hal seperti ini. Secara hukum acara demikian. Tapi kalau secara keadilan substantif, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Arif Hidayat tadi, dasar pemikirannya adalah hukum progresif, maka hal ini sebetulnya tidak sulit untuk diputus. Ini kan jelas ada pelanggaran putusan MK yang di dalamnya ada konflik kepentingan. Kita sudah tahu bagaimana ini secara pemikiran hukum konstitusi ini sangat tidak layak, tidak patut begitu ya. Itu secara pemikiran. Secara legal sudah diputus oleh MK bahwa benar ada konflik kepentingan. Dan apabila konflik kepentingan itu terjadi, kami tadi sudah paparkan, hasilnya akan berbeda. Tidak 5-4 putusannya kan, tapi 4-4. Dan di mana posisi wakil ketua itu menentukan. Kita sudah bisa tebak sebetulnya hasilnya bahwa harusnya ini dinyatakan batal dan segala hal yang timbul akibat putusan yang bermasalah ini harusnya juga dianggap batal demi hukum. Maka nanti kita akan hadir, akan masuk ke dalam perdebatan berikutnya kan. Bagaimana nanti konsekuensinya terhadap hal-hal yang sudah terjadi. Nah itu juga tentu dalam pemikiran yang ideal, ya seharusnya kan dirapihkan. Harusnya agar apa? Agar pemilu kita ya berjalan dengan sesuai prinsip jujur dan adil. Jadi kalau bicara keyakinan, ya tentu prinsipal kami adalah pemikir-pemikir hukum konstitusi yang sangat hebat. Kami yakin dengan perkara ini. Mas, menyambung